Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita hari ini. Coba deh siapkan kaca pembesar imajiner kalian, karena hari ini saya mau ngajak kalian semua menjadi detektif sejarah. Kita bakal buka buku catatan detektif untuk menyelidiki rahasia besar di balik bentuk-bentuk yang paling sering kalian tulis setiap hari di kelas, yaitu simbol matematika. Selama ini kan kita sering banget ya menerima simbol-simbol ini begitu aja, kayak menganggapnya cuma aturan kaku dari buku teks pelajaran. Tapi kalian tahu nggak, ternyata setiap garis dan lengkungan yang kalian tulis itu punya kisah petualangan seru lintas benua dan zaman loh. Penasaran? Yuk kita mulai penyelidikannya. Oke, pertanyaan pertama di papan penyelidikan kita hari ini, siapa sih sebenarnya yang menciptakan bahasa universal ini? Gini ya, matematika itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, lengkap dengan aturan bakunya. Sama sekali bukan. Matematika ini sebenarnya adalah alfabet universal yang terus berevolusi dan diciptakan oleh manusia-manusia nyata di masa lalu. Mulai dari para pedagang pasar yang super sibuk, filsuf yang suka merenung, sampai para jenius dari berbagai macam budaya selama berabad-abad. Persis kayak bahasa yang kita pakai buat ngobrol sehari-hari, bahasa matematika ini dibangun kata demi kata, atau dalam hal ini, simbol demi simbol. Oke, kita masuk ke bagian pertama penyelidikan kita, jejak bisnis dan aritmetika. Kasus pertama kita hari ini bakal ngajak kita melihat gimana simbol aritmetika dasar itu awalnya diciptakan cuma sebagai alat bantu sehari-hari. Coba kalian perhatikan kata Latin et ini, yang artinya dan. Berabad-abad yang lalu, waktu para pedagang di Eropa lagi sibuk mencatat barang belanjaan pelanggannya, mereka sering nulis kata et ini dengan cepat banget untuk menggabungkan daftar barang. Nah, seiring berjalannya waktu, tulisan tangan yang buru-buru itu berevolusi secara visual. Huruf E dan T saling tumpang tindih, dan akhirnya menyederhanakan diri jadi bentuk palang tegak lurus yang sekarang kita kenal sebagai simbol tambah atau plus. Bayangin aja, ini tuh kayak tombol jalan pintas di mesin kasir zaman dulu. Sebuah singkatan tulisan tangan yang berubah jadi fondasi perhitungan modern kita. Jadi, poin yang benar-benar penting di sini adalah simbol-simbol awal ini pada dasarnya cuma alat akuntansi buat orang dagang. Di tahun 1489, ada seorang matematikawan Jerman bernama Johannes Wittmann yang menerbitkan sebuah buku. Di dalam bukunya itu, dia mendokumentasikan untuk pertama kalinya simbol plus dan minus. Tapi ingat, bukan buat rumus aljabar yang bikin pusing, melainkan buat nandain surplus dan defisit dalam urusan bisnis. Kalian bisa bayangin simbol ini kayak indikator pada timbangan pedagang di pasar. Kalau barang di keranjang belanjaan ada lebihnya, si pedagang nulis plus. Kalau kurang atau rudi, mereka nulis minus. Walaupun orang Mesir dan Yunani kuno udah pakai konsep minus jauh sebelum itu, tapi Wittmann lah yang membakukan bentuk yang kita pakai sampai detik ini. Kalau kita lihat jejak sejarahnya lebih lanjut, kita bakal nemuin ada sebuah standarisasi yang cepat banget di seluruh Eropa. Waktu rute perdagangan makin luas dan bisnis makin kompleks di era Renaissance, orang-orang butuh cara yang cepat dan seragam buat ngitung, biar nggak ada salah paham gara-gara beda bahasa. Dari tahun 1489 dengan penemuannya Wittmann di Jerman, kita lompat ke tahun 1631 dan 1659. Di masa-masa ini, orang Eropa kayak lagi balapan nyiptain bahasa simbolik yang bisa dipahami siapa aja. Mirip kayak bikin standar perkakas yang sama-sama bisa dipakai, entah itu oleh pedagang di Jerman, sampai ilmuwan di Inggris dan Swiss. Sekarang coba deh bayangin, kalian lagi ngerjain PR matematika yang panjang dan rumit banget, tapi satu-satunya cara buat nulis tanda kali adalah pakai sebuah titik kecil di antara dua angka. Gampang banget terselip atau disangka noda tinta kan? Nah, masalah inilah yang disadari oleh matematikawan Inggris William Oughtred. Makanya pada tahun 1631, dia memperkenalkan tanda silang ini sebagai simbol perkalian. Bentuknya tegas, kelihatan jelas banget di mata, dan langsung gantiin notasi titik tadi. Ini barat masang rambu lalu lintas yang jelas, bikin semua perhitungan jadi jauh lebih gampang dibaca dan diproses. Bergeser sedikit dari Inggris, penyelidikan kita jalan-jalan ke negara Swiss di tahun 1659. Disinilah seorang matematikawan bernama Johann Rahan memperkenalkan apa yang kita sebut obelus, atau gampangnya simbol pembagian. Coba deh kalian amati bentuknya baik-baik. Ada satu garis horizontal, terus satu titik di atas, dan satu titik di bawah. Desain ini tuh luar biasa karena secara visual menggambarkan sebuah pecahan dengan sangat sempurna. Titik yang di atas itu ibarat angka yang mau dibagi, garisnya bertindak kayak pisau yang memisahkan, dan titik yang di bawah adalah angka pembaginya. Bener-bener desain elegan yang bikin gagasan memotong angka jadi jauh lebih sederhana. Nah, sekarang kita buka bagian kedua, makna tersembunyi dari bentuk simbol. Di kasus kedua ini kita bakal melihat gimana para pemikir menyembunyikan makna harfiah ke dalam goresan simbol mereka. Kalian pernah kepikiran nggak sih, ada kisah unik di balik tanda sama dengan yang selalu kalian pakai itu? Simbol ini diciptakan pada tahun 1557 oleh matematikawan Inggris Robert Ricord. Terus kenapa harus dua garis pendek yang sejajar?
Ternyata, Ricord mendesainnya pakai alasan filosofis yang simple tapi logis banget. Kayak yang dia catat sendiri, dia ngerasa nggak ada dua hal di dunia ini yang lebih sejajar atau lebih setara selain dari dua garis lurus itu. Jadi, bentuk itu sendiri benar-benar melambangkan kesetaraan yang mutlak. Layaknya dua sisi timbangan yang seimbang sempurna. Keren kan? Kasus berikutnya ini pasti menarik banget buat kalian yang lagi belajar akar kuadrat. Bentuk simbol akar kuadrat yang unik ini nggak muncul secara kebetulan loh. Ini adalah hasil evolusi visual dari kata Latin radix yang artinya akar. Simbol ini diperkenalkan oleh Christoph Rudolph dari Jerman di dalam bukunya yang berjudul Cos pada tahun 1525. Jadi huruf R kecil dari kata radix itu pelan-pelan memanjang dan lama-lama berubah jadi simbol bergaya kait yang kayak lagi mencengkram angka di bawahnya. Gampangnya, kata dalam bahasa Latin ini berubah wujud jadi bentuk yang mirip sekop, yang fungsinya buat menggali akar dari sebuah angka. Terus pertanyaannya, gimana cara kita menggambar sesuatu yang aslinya nggak punya ujung? Nah, pada tahun 1655, matematikawan Inggris John Wallis memperkenalkan simbol tak terhingga ini, atau yang nama kerennya lemniscat. Wallis mengambil ide yang aslinya mustahil buat dibayangin otak kita, yaitu jumlah yang nggak ada batasnya, dan ngasih bentuk nyata berupa lingkaran ganda yang nggak pernah putus dan nggak pernah berulang. Simbol ini adalah sebuah mahakarya mutlak karena berhasil mengubah konsep filsafat yang abstrak jadi alat praktis yang bisa kalian tulis di kertas ujian matematika kalian. Lanjut, kita sampai di bagian ketiga, mahakarya matematika dari Euler dan Leibniz. Sekarang kita masuk ke eranya para arsitek utama nih. Simbol Pi yang dipakai buat ngitung perbandingan keliling sama diameter lingkaran ternyata punya sejarah yang mirip lari estafet. Memang benar, matematikawan dari Wales, William Jones, yang pertama kali memperkenalkannya di tahun 1706. Tapi, simbol ini baru benar-benar jadi superstar di dunia matematika pada abad ke-18 gara-gara Leonhard Euler. Maestro dari Swiss ini pakai simbol Pi terus-terusan di berbagai karyanya, sampai-sampai seluruh dunia akademis terpaksa memperhatikannya dan akhirnya menjadikannya standar global. Dan kejeniusan Euler nggak berhenti sampai di situ aja. Kalian kebayang nggak betapa capeknya nulis proses penjumlahan 100 angka jejer-jejer satu persatu? Euler juga sadar akan masalah ini di abad ke-18. Akhirnya, dia pinjam satu huruf kapital dari alfabet Yunani yaitu sigma dan menjadikannya alat super canggih buat proses penjumlahan. Bayangin, dengan satu simbol yang simpel dan cantik ini, rentetan angka yang panjang banget bisa dirangkum jadi satu notasi singkat. Ini benar-benar mengubah wajah kalkulus dan aljabar selamanya karena menghemat banyak banget waktu dan tenaga. Nah, cerita selanjutnya, ini nunjukin banget gimana para jenius merancang alat bantu mereka. Di akhir abad ke-17, ada Gottfried Wilhelm Leibniz, pesaing beratnya Isaac Newton, yang lagi ngembangin kalkulus. Dia butuh satu simbol buat nunjukin jumlah atau total dari suatu area. Terus gimana caranya? Dia ambil kata Latin summa, potong dan ambil huruf S di depannya, terus dia tarik memanjang ke atas dan ke bawah. Voila, jadilah simbol integral yang ikonik itu. Leibniz ngebuktiin kalau desain yang cerdas bisa bikin konsep yang paling rumit sekalipun jadi terasa gampang dan mengalir secara logis. Karya-karya luar biasa ini terus dibangun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi dari notasi fungsi fx ini adalah bukti nyata kalau matematika itu sebenarnya proyek kolaborasi raksasa umat manusia lintas zaman. Awalnya, di tahun 1600-an, René Descartes ngasih ide jenius buat pakai huruf sebagai pengganti nilai yang belum diketahui. Setelah itu, di pertengahan abad ke-18, sang master kita, Euler, menyempurnakan ide Descartes tadi jadi bentuk fx yang sering kalian temui sekarang. Tujuannya buat nunjukin secara persis gimana sebuah fungsi itu bergantung pada variabel x. Estafet penemuan yang benar-benar luar biasa, kan? Nggak kerasa, kita udah sampai di bagian keempat, akhir penyelidikan. Sekarang, waktunya kita tutup buku catatan kuno kita dan bawa semua pengetahuan baru ini kembali ke meja kelas kalian. Sebagai ringkasan penyelidikan kita hari ini, selalu ingat ya, simbol-simbol matematika yang kalian tulis pakai pensil tiap hari itu adalah sebuah bahasa universal. Mereka itu sengaja dirancang dan dibangun oleh para pedagang pasar yang sibuk, filsuf yang mikirin kesetaraan, sampai para master yang mencoba ngebayangin hal yang tak terhingga. Simbol-simbol ini lahir dan berevolusi dari berbagai budaya, ada yang dari Jerman, Inggris, Swiss, dan Wales, serta meminjam bahasa Latin dan Yunani. Semuanya bersatu membentuk kotak perkakas paling canggih yang dimiliki manusia untuk memahami alam semesta kita. Jadi, sebagai penutup untuk kalian para siswa detektif sekalian, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikirin. Kalau matematika itu adalah bahasa yang hidup dan akan terus berevolusi, kira-kira simbol matematika baru apa ya yang bakal diciptakan di masa depan? Siapa tahu, mungkin salah satu dari kalian yang akan menemukannya buat memecahkan masalah kompleks yang belum ada jawabannya hari ini.
Tetaplah penasaran, teruslah menyelidiki, dan sampai jumpa di petualangan kita berikutnya.